Di Asia Tenggara, konflik perbatasan bukanlah hal asing. Namun, perseteruan antara Thailand dan Kamboja menjadi salah satu yang paling berlarut-larut, berlapis dan syarat makna historis. Sengketa ini bukan sekadar perebutan garis batas di peta, melainkan menyangkut warisan kolonialisme, identitas nasional, dan kepentingan geopolitik di kawasan. Bagi kedua bangsa, tanah di sekitar Candi Preah Vihear, kuil Hindu abad ke-11 yang menjulang di atas tebing, bukan sekadar situs kuno, tetapi simbol harga diri. Dari situlah lahir berbagai ketegangan, mulai dari perdebatan hukum internasional, bentrokan militer yang menelan korban, hingga kerusuhan budaya yang menggemparkan ibu kota. Konflik ini pun mengalami pasang surut selama lebih dari 1 abad. Dari perjanjian kolonial yang samar pada awal 1900-an, putusan Mahkamah Internasional tahun 1962, bentrokan berdarah 2008-2011, hingga akhirnya memanas lagi pada tahun 2025, menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam sejarah modern kedua negara. Lebih dari sekadar sengketa dua tetangga, krisis terbaru ini juga menyingkap kerentanan ASEAN dalam menjaga stabilitas regional, sekaligus menimbulkan dampak kemanusiaan. Puluhan korban jiwa, ratusan ribu pengungsi, dan ancaman terhadap rantai ekonomi di kawasan. Akar konflik Thailand-Kamboja dapat ditelusuri ke masa kolonial, ketika Indochina berada di bawah kekuasaan Perancis, sementara Siam, Thailand modern, berusaha mempertahankan kedaulatannya dari tekanan kolonial Eropa. Pada awal abad ke-20, dua perjanjian penting, 1904 dan 1907, ditandatangani antara Siam dan Prancis untuk menetapkan garis perbatasan. Perjanjian tersebut menghasilkan sebuah peta resmi yang digambar oleh tim survei Prancis. Peta ini menempatkan Candi Preah Vihear dan sekitarnya di sisi Kamboja. Namun, bagi Thailand, peta itu bermasalah karena dianggap disusun sepihak oleh Prancis tanpa konsultasi penuh, sehingga tidak merepresentasikan kesepakatan sebenarnya. Di sisi lain, Prancis menggunakan momentum ini untuk memperkuat klaim Kamboja, salah satu wilayah koloninya. Keheningan Siam yang tidak mengajukan protes resmi saat itu akhirnya dianggap sebagai bentuk persetujuan. Meskipun kemudian Hari Thailand berkeras bahwa mereka dipaksa menerima hasil kolonial tersebut. Inilah yang kemudian menjadi warisan pahit kolonialisme. Sebuah garis batas yang tidak hanya memisahkan tanah, tetapi juga menanamkan benih nasionalisme yang rapuh di kedua negara. Bagi Kamboja, Preah Vihear adalah simbol identitas bangsa yang sempat hilang akibat penjajahan. Sedangkan bagi Thailand, kehilangan candi itu dipandang sebagai luka sejarah, bukti ketidakadilan kolonial yang masih mereka rasa hingga kini. Peta kolonial itu pula yang menjadi dasar sengketa berlarut-larut di kemudian hari, hingga akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional, ICJ, pada 1959. Putusan ICJ tahun 1962 memenangkan Kamboja, tetapi karena perjanjian awal tidak secara tegas menetapkan wilayah sekitar candi, zona abu-abu tetap tersisa dan terus menjadi sumber konflik berdarah sepanjang abad ke-20 hingga kini. Setelah berpuluh tahun bersitegang, sengketa Candi Preah Vihear akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional, ICJ, pada 1959. Kamboja menuduh Thailand secara ilegal menempatkan pasukan di kawasan candi, padahal peta kolonial Perancis Siam jelas menunjukkan wilayah itu sebagai bagian dari Kamboja. Pada 15 Juni 1962, ICJ mengeluarkan putusan bersejarah. Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja. Thailand diperintahkan untuk menarik pasukannya dari kompleks candi. Thailand juga diminta mengembalikan barang-barang arkeologis yang sebelumnya dipindahkan. Putusan ini disambut dengan sukacita di Kamboja, bahkan dijadikan simbol kemenangan diplomasi mereka atas negara tetangga yang lebih besar dan kuat. Namun, di Thailand, putusan ini dianggap sebagai luka nasional, simbol ketidakadilan hukum internasional. Bangkok memang akhirnya menarik pasukan, tetapi rasa tidak puas itu tidak pernah hilang. Masyarakat Thailand tetap memandang candi sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Sementara pemerintah Thailand menilai ICJ
tidak menyelesaikan persoalan wilayah di sekitar candi. Sejak saat itu, perbatasan di sekitar Preah Vihear tetap menjadi zona abu-abu. Thailand berpendapat putusan ICJ hanya berlaku untuk bangunan candi, bukan untuk tanah di sekitarnya. Sebaliknya, Kamboja menafsirkan bahwa kawasan sekitar juga termasuk bagian dari kedaulatannya. Situasi kembali memanas pada 2008, ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia atas usulan Kamboja. Thailand menilai langkah ini sepihak dan memicu gelombang protes nasionalis di dalam negeri. Ribuan warga Thailand turun ke jalan, sementara di perbatasan pasukan kedua negara saling berhadapan. Antara 2008 hingga 2011, pertempuran sporadis pecah berulang kali. Artileri dan senjata ringan digunakan di sekitar candi. Puluhan tentara dan warga sipil dari kedua pihak tewas. Ribuan warga desa di sekitar perbatasan terpaksa mengungsi. Bentrok terhebat terjadi pada 2011, sebelum akhirnya tekanan internasional termasuk dari ASEAN memaksa kedua negara untuk menyepakati penarikan pasukan dan menunggu penjelasan hukum lanjutan dari ICJ. ICJ kembali mengeluarkan putusan pada 11 November 2013 untuk memperjelas interpretasi keputusan 1962. Hasilnya, ICJ menegaskan bahwa wilayah di sekitar candi juga termasuk bagian dari Kamboja. Thailand diminta menghormati keputusan tersebut dan menahan diri dari segala bentuk provokasi militer. Meskipun putusan ini seharusnya mengakhiri sengketa hukum, di lapangan ketegangan tetap terasa. Pasukan kedua negara terus berjaga di perbatasan, dan isu nasionalisme kerap dimanfaatkan oleh politisi domestik di Bangkok maupun Phnom Penh untuk meraih simpati publik. Jadi, putusan ICJ 1962 dan 2013 bukanlah penutup konflik, melainkan justru babak baru yang memperlihatkan betapa dalamnya luka sejarah kedua bangsa. Sengketa ini bergeser dari ruang sidang internasional ke medan tempur perbatasan, dan terus menjadi bara dalam hubungan Thailand-Kamboja. Selain sengketa wilayah, hubungan Thailand-Kamboja juga sering diguncang oleh isu budaya dan nasionalisme. Kedua bangsa berbagi sejarah panjang, sama-sama berakar pada peradaban Khmer kuno, sama-sama mempraktikkan Buddhisme Theravada, serta memiliki tradisi seni dan bahasa yang saling memengaruhi. Namun, kedekatan inilah yang justru kerap melahirkan klaim timbal balik dan persaingan identitas nasional. Salah satu peristiwa paling dramatis terjadi pada Januari 2003. Sebuah laporan media lokal di Kamboja menyebutkan, tanpa bukti kuat bahwa seorang aktris Thailand terkenal, Suvanantkhongjin, mengklaim Angkor Wat adalah milik Thailand. Kabar itu memicu gelombang kemarahan publik di Phnom Penh. Kerusuhan besar pun pecah. Kedutaan besar Thailand dibakar massa. Ratusan bisnis Thailand dijarah. Ribuan warga Thailand di Kamboja harus dievakuasi. Meskipun klaim itu kemudian terbukti hoaks, insiden ini memperlihatkan betapa rapuhnya sentimen nasionalisme di kedua negara, di mana simbol budaya bisa menjadi pemicu ledakan politik. Ketegangan tidak berhenti pada situs kuno. Dalam dekade terakhir, sengketa merembet ke ranah budaya populer. 2016, Thailand dan Kamboja saling mengklaim tari topeng klasik, Khon versus Lakon Kol, sebagai warisan budaya asli mereka. 2023, debat panas muncul di media sosial terkait olahraga tradisional. Thailand mendorong Muay Thai masuk ke Olimpiade, sementara Kamboja menilai hal itu mengabaikan Kun Khmer, versi Kamboja yang lebih tua. Saat Asia Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja bahkan menolak penggunaan istilah Muay Thai dan menggantinya dengan Kun Khmer, yang memicu protes keras dari Thailand. Tidak hanya seni dan olahraga, kuliner pun sering menjadi bahan perdebatan. Beberapa hidangan seperti amok dan somtam diklaim sebagai bagian dari identitas nasional masing-masing, sehingga mempertebal persaingan. Isu budaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan sering dijadikan alat politik domestik. Di Kamboja, elit politik menggunakan narasi ancaman dari Thailand untuk membangkitkan persatuan nasional, terutama di era Hun Sen. Di Thailand, partai-partai nasionalis memanfaatkan isu Preah Vihear dan perebutan warisan budaya untuk memperkuat dukungan dari basis konservatif. Akibatnya,
Setiap isu kecil yang menyentuh identitas, baik itu candi, tarian, hingga makanan, dapat dengan cepat membesar menjadi konflik diplomatik, bahkan berujung pada bentrokan di perbatasan. Dengan demikian, konflik Thailand-Kamboja tidak hanya berdimensi geopolitik, tetapi juga identitas. Di balik setiap peluru yang ditembakkan di perbatasan, ada bayangan panjang persaingan budaya yang diwarisi sejak masa kolonial. Warisan seni, situs sejarah, hingga olahraga tradisional berubah menjadi medan perebutan legitimasi nasional di mata rakyat dan dunia. Setelah lebih dari satu dekade relatif tenang pasca putusan ICJ 2013, perbatasan Thailand-Kamboja kembali bergolak pada 2025. Peristiwa ini menjadi eskalasi terbesar sejak bentrokan 2008-2011, memperlihatkan betapa rapuhnya perdamaian di kawasan yang sejak lama menjadi zona rawan Asia Tenggara. Ketegangan memuncak pada 28 Mei 2025 ketika seorang tentara Kamboja tewas di wilayah Emerald Triangle, daerah hutan lebat yang strategis di perbatasan dekat Candi Preah Vihear. Kamboja menuduh Thailand melakukan penyerangan terencana. Thailand membela diri, menyatakan insiden terjadi akibat pelanggaran wilayah oleh pasukan Kamboja. Kontroversi semakin membesar setelah telepon pribadi antara PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Percakapan itu memunculkan spekulasi adanya komunikasi politik rahasia di balik insiden militer. Skandal ini membuat Paetongtarn diskors sementara, dan hubungan kedua negara semakin memburuk. Situasi memburuk pada 23 Juli 2025. Ketika sebuah ranjau meledak dan melukai 5 prajurit Thailand. Hanya sehari setelahnya, baku tembak skala penuh pecah. Selama 24 hingga 27 Juli, perbatasan berubah menjadi medan tempur modern. Thailand merespons dengan serangan udara menggunakan jet tempur F-16. Belasan desa, sekolah, dan rumah sakit terkena dampak. Puluhan tentara dan warga sipil tewas, sementara lebih dari 280.000 orang mengungsi ke wilayah aman. Bagi warga sipil, situasi ini adalah mimpi buruk. Ribuan keluarga terpaksa meninggalkan rumah dengan tergesa, meninggalkan sawah, ternak, dan sekolah. Jalan-jalan menuju kamp pengungsian penuh sesak, sementara organisasi kemanusiaan memperingatkan adanya krisis pangan dan kesehatan di daerah perbatasan. Menyadari bahaya eskalasi yang lebih luas, ASEAN segera bergerak. Malaysia mengambil peran sebagai mediator utama. Pada 28 Juli 2025, kedua negara akhirnya menyetujui gencatan senjata yang mencakup penarikan pasukan dari garis depan, penghentian semua provokasi militer, penempatan pengamat internasional di wilayah sengketa. Walaupun perjanjian ini meredakan ketegangan, kepercayaan di antara kedua pihak masih rapuh. Hanya beberapa minggu setelah gencatan, 2 tentara Thailand kembali terluka akibat ledakan ranjau di dekat perbatasan. Peristiwa ini menegaskan bahwa meskipun ada kesepakatan damai, ancaman konflik belum benar-benar hilang. Di sisi lain, ratusan ribu pekerja migran Kamboja yang biasa bekerja di Thailand terpaksa pulang, menimbulkan guncangan ekonomi domestik bagi Phnom Penh. Situasi ini juga membuka peluang bagi Cina untuk masuk sebagai pihak pendukung dialog, menawarkan bantuan ekonomi sekaligus memperkuat pengaruh geopolitiknya di kawasan. Krisis 2025 menjadi bukti bahwa sengketa Thailand-Kamboja bukan sekadar soal garis di peta, melainkan pertarungan antara warisan kolonial, harga diri nasional, dan kepentingan geopolitik. Pertempuran ini menelan korban jiwa, merobek kehidupan sipil, dan mengguncang stabilitas ASEAN, sekali lagi menunjukkan bahwa perdamaian di perbatasan ini masih jauh dari kata permanen. Sejarah panjang konflik Thailand-Kamboja memperlihatkan bahwa warisan kolonial yang tidak tuntas dapat menimbulkan luka berlapis hingga berabad-abad. Garis batas yang digambar sepihak oleh kolonial Prancis pada awal abad ke-20 bukan hanya memisahkan dua negara, tetapi juga menanamkan bibit kecurigaan, nasionalisme defensif, dan rivalitas identitas yang terus hidup hingga kini. Putusan Mahkamah Internasional pada 1962 dan 2013 memang menegaskan posisi hukum Kamboja atas Candi Preah Vihear, namun justru membuka babak baru sengketa. Alih-alih menutup luka,
Keputusan itu menjadi pengingat abadi bagi Thailand tentang apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan internasional. Di sisi lain, Kamboja terus menjadikan candi sebagai simbol kebanggaan nasional sekaligus alat legitimasi politik. Konflik pun merembes ke ranah budaya, di mana seni, tari, olahraga, hingga kuliner menjadi medan perebutan narasi identitas. Dari kerusuhan 2003 di Phnom Penh hingga perdebatan Muay Thai versus Kun Khmer di Asia Games 2023, terlihat jelas bahwa nasionalisme budaya sama berbahayanya dengan sengketa senjata di perbatasan. Puncaknya, krisis 2025 menunjukkan rapuhnya stabilitas di kawasan. Puluhan nyawa melayang, ratusan ribu orang mengungsi, dan rantai ekonomi terguncang. ASEAN harus turun tangan, sementara kekuatan eksternal seperti Cina ikut memainkan peran. Namun, gencatan senjata yang dicapai tetaplah rapuh. Ranjau yang meledak di perbatasan pada Agustus 2025 menjadi bukti bahwa perdamaian sejati masih jauh dari tercapai. Pada akhirnya, konflik Thailand-Kamboja adalah gambaran bahwa sengketa perbatasan bukan hanya soal peta dan tanah, melainkan juga tentang harga diri bangsa, ingatan sejarah, dan perebutan pengaruh regional. Jika akar kolonial dan nasionalisme yang membara tidak dikelola dengan bijak, setiap percikan kecil dapat berubah menjadi kobaran api besar. Masa depan hubungan kedua negara kini bergantung pada kemampuan mereka, dengan dukungan ASEAN dan komunitas internasional, untuk mengubah zona abu-abu perbatasan menjadi zona kerjasama. Dari sengketa yang diwariskan kolonial, keduanya berpeluang membangun warisan baru, perdamaian yang sejati dan berkelanjutan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah konflik ini akan terus berulang? Atau justru bisa menjadi peluang untuk rekonsiliasi yang lebih kuat? Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan sejarah dan geopolitik menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten berkualitas.